Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, yakni nikmat iman, nikmat Islam, sinareng nikmat sehat wal afiat. Tak lupa juga kepada baginda kita habibana wa nabiyana al-karim Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita ke dari zaman kegelapan hingga zaman terang menerang. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah agama yang saya hormati dan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya M. Aji dari kelas RA7 Prodi Manajemen, dan di sini saya akan menjelaskan tujuan dari video ini. Saya akan menjelaskan pentingnya keimanan akhlak dan kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi di video kali ini kita bahas tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana suratnya yaitu Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, perlu kita ketahui, jadi orang-orang bertakwa itu tidak ada keraguan. Maksudnya di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Contohnya kita jelaskan. Jadi penjelasan dari ayat 2 Al-Baqarah itu, inilah kitab yang sempurna dan penuh keagungan, yaitu Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan padanya tentang kebenaran apa yang terkandung di dalamnya. Dan orang-orang yang berakal sehat dan tidak akan dihinggapi keraguan bahwa Al-Quran berasal dari Allah karena sangat jelas kebenarannya. Al-Quran juga menjadi petunjuk yang sempurna bagi mereka yang mempersiapkan diri untuk menerima kebenaran. Dan bertakwa yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Agar apa? Agar terhindar dari siksa Allah. Meski petunjuk Al-Quran diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, hanya orang-orang bertakwa saja yang siap mampu mengambil manfaat darinya. Jadi orang-orang bertakwa itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala biar apa? Biar kita terhindar dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita jauhi larangan-larangan dari Allah. Karena apa? Karena akan membuat diri kita yaitu mendekat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Tadi ayat 2, sekarang kita lanjut ke ayat ketiga yang berbunyi, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, jadi orang-orang yang beriman itu pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Perlu kita ketahui dan kita harus jelaskan. Perlu kita jelaskan, orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan indera mereka, seperti Allah, malaikat, surga, neraka, dan lain yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada saat yang sama, sebagai bukti keimanan itu, mereka beribadah kepada Allah dengan melaksanakan sholat secara sempurna berdasarkan tuntutan Allah dan Rasulnya, khusyuk serta memperhatikan waktu-waktunya, dan mereka juga menginfakkan
di jalan kebaikan sebagai rezeki berupa harta, ilmu, kesehatan, dan kekuasaan, dan hal-hal lain yang bermanfaat yang kami berikan kepada mereka, semata-mata sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan mencari keridhaan. Jadi bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib, yang tidak tampak dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan indera mereka, seperti Allah, malaikat, surga, dan neraka. Jadi kita itu disuruhkan bertakwa, beriman, dan mesti kita harus mengimpakkan salah satu harta, ilmu, dan kesehatan, kekuasaan. Contohnya, ada seorang manusia yang membutuhkan tenaga kita di saat kita jalan. Misalkan kita perjalanan menuju Cilegon dan tiba-tiba di pertengahan jalan kita menemukan salah satu orang yang mogok motor dan kita menerobos aja, itu tidak boleh. Kita sesama manusia itu harus saling menolong. Contohnya, ya tadi saya udah jelaskan. Di pertengahan perjalanan kita dari Serang menuju Cilegon, ada salah satu orang yang mogok motor, kita harus bantu. Itu adalah salah satu bentuk kebaikan dari kita kepada mereka. Kita langsung saja ke poin kedua yang artinya tentang keimanan. Yang dimana keimanan itu? Di dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha hatta tuqattihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kau mati kecuali dalam keadaan muslim. Dari artinya juga kita udah tahu maksudnya. Sebagaimana kita diharuskan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Karena bertakwa itu adalah salah satu hal yang Allah perintahkan kepada kita. Di dalam uraian tersebut saya jelaskan supaya kamu memperoleh keimanan. Supaya kalian memperoleh keimanan yang kuat dan tidak goyah ketika terjadi cobaan, maka wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya. Takwa kepadanya sesuai kebesaran, keagungan, dan kasih sayangnya kepada kamu. Bukti ketakwaan tersebut adalah menaati Allah dan tidak sekalipun durhaka mengingatnya, dan tidak sesat pun melupakannya, karena mensyukuri nikmatnya tanpa sekalipun dan sekecil apapun mengingkarinya sampai batas akhir kemampuan kamu. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah dengan tetap memeluk agama yang diridai, yaitu Islam. Karena tidak seorang pun mengetahui kapan datangnya kematian, maka berusahalah sekuat tenaga untuk selalu berada di jalan Allah. Karena Allah akan menganugerahi hamba sesuai usaha yang dilakukannya. Jadi perlu kita ketahui, berimanlah kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah membuat kita lupa. Karena Allah dengan tetap memeluk agama yang diridhoi, yaitu Islam. Kita langsung saja ke poin ketiga, yaitu konsep akhlak. Akhlak itu di dalam Al-Qur'an yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan
datangan hari kiamat serta banyak yang mengingat Allah. Akhlakul karimah. Jadi menurut Orayan, Rasulullah adalah teladan bagi manusia dalam segala hal, termasuk di medan perang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri teladan yang baik bagimu dan semua ucapan dan perilakunya, baik pada masa damai maupun masa perang. Namun keteladanan itu hanya berlaku bagi orang-orang hanya mengharap rahmat Allah, tidak berharap dunia, dan berharap hari kiamat sebagai hari pembalasan, dan berlaku pula bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah, karena dengan begitu seorang bisa kuat meneladani beliau. Akhlak mencakup hubungan dengan Allah, hablu minallah, sesama manusia, hablu minannas, dan alam. Akhlak mulia seperti jujur, sabar, amanah, dan pemaaf adalah ciri seorang mukim. Contoh akhlak Rasulullah yang perlu teladani: lemah lembut dan tidak marah, dermawan. Jadi akhlakul karimah yang ada, akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani yaitu lemah lembut, tidak pernah sering marah, dan dermawan. Itu adalah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita teladani. Jadi kita langsung saja ke poin keempat, yaitu kerukunan antar umat beragama. Di dalam surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi, lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, menurut Urayan, tidak ada tertukar menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahannya kepada Tuhan. Wahai orang-orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan. Islam mengajarkan toleransi dalam hidup berdampingan dengan umat lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kerukunan dengan umat Yahudi dan Nasrani di Madinah. Contoh penerapan menghormati keyakinan orang lain, bekerja sama dalam kebaikan, dan menjaga hubungan baik. Mungkin cukup begitu saja dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.